Oke, oke teman-teman, Oke. saya mau buat. Oke, tema hari ini saya mau mengambil apa sih yang kita cari di dunia ini? Apa teman-teman? Tema kedudukan hari ini, apa sih yang kita cari di dunia ini? Saya teringat lagu saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan bekerja. Artinya, apa sih tujuan kalian hidup di dunia ini? Nah, pertanyaan dalam hidup kita, apa sih tujuan kita selama ini melayani Tuhan? Apa sih tujuan kita hidup di dunia ini? Amin. Tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk melayani Tuhan, untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Amin. Nah, Amin. Matius 16 ayat 26. Saya bacakan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apa yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Nah, pertanyaan dalam hidup kita. Dunia sering mencari harta. Amin. Dunia sering mencari harta, kesenangan, kebanggaan, tapi semua itu hanya sementara. Nah, dunia itu hanya sementara. Tetapi, apa sih tujuan kita selama ini di dunia ini? Tujuan kita selama dunia ini adalah melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bukan menyenangkan diri kita. Kita pelayanan bukan karena kita hebat. Tujuan kita melayani Tuhan adalah untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Nah, pertanyaan dalam hidup kita, apakah tujuan kita di dunia ini? Tujuan kita di dunia ini adalah menyenangkan hati Tuhan. Bilang, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Hidup itu singkat. Singkat, teman-teman. Hidup itu singkat. Artinya, ketika kalian tahu hidup itu singkat, kita harus menyenangkan hati Tuhan. Amin. Yang paling penting dalam hidup kita adalah kumpulkan yang di dunia ini adalah tetapi hubungan kita Tuhan yang memberi hidup yang kekal. Apa yang kita kumpulkan selama ini di dunia ini? Yang kita kumpulkan adalah untuk kita membawa kematian kita, untuk kita berhidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, sebenarnya kita sudah ditebus sama Tuhan. Tujuan kita ditebus sama Tuhan adalah apa sih yang kita cari di dunia ini? Tidak ada selain kita menyenangkan hati Tuhan, beroleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Amin. Apa gunanya seorang beroleh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Apa yang kalian dapat selama ini? Hanya kehilangan nyawanya. Contoh, kita pelayanan mencari pasangan, jangan. Tapi kita pelayanan itu untuk apa? Kita tujuan untuk melayani, untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan juga pelayanan itu bukan main-main. Tapi pelayanan yang sesungguhnya menyatakan bahwa apa sih tujuan kita melayani? Apa sih kita melayani selama dunia ini? Melayani selama dunia ini kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dunia makin singkat, tetapi kita harus hidup yang kekal. Amin. Nah, berapa poin yang kita belajar? Yang pertama kita belajar, harta dunia tidak bisa dibawa mati. Ingat, harta dunia tidak bisa dibawa mati. Ingat, harta dunia tidak bisa dibawa mati. Saat seorang dipanggil Tuhan, semua dicari dunia tertinggal di bumi. Saat kita dipanggil Tuhan, apa yang kita bawa tidak ada. Kecuali apa, teman-teman? Roh kita. Amin. Harta semuanya akan nggak bisa bawa mati, akan tertinggal. Artinya, apa selama kita di dunia ini? Menyenangkan hati Tuhan. Amin. Terus apa? Yang kekal hanya bersama dengan Tuhan. Yang pertama, harta dunia tidak bisa dibawa mati. Yang kedua, yang kekal hanya bersama dengan Tuhan. Artinya, iman, kasih, pengharapan. Amin. Dan yang menunjukkan arah itu hidup yang kekal. Tujuan kita melayani itu mengarah hidup yang kekal. Amin. Makanya di firman Tuhan menjelaskan pembaruan budi itu perubahan pola hidup, paradigma.
Nah, selama kita masih hidup di dunia ini, proses demi proses, masalah demi masalah yang terjadi di dalam hidup kita, apa tujuan kita selama ini di dunia ini adalah untuk hidup yang kekal bersama dengan Tuhan, melewati proses. Amin. Yang ketiga, kita belajar, kedukaan mengingatkan kita untuk bijak menggunakan hidup. Kita harus bijak menggunakan hidup. Kenapa? Hidup bukan untuk mengejar dunia, melainkan mencari Tuhan dan kehendaknya. Kita harus mencari Tuhan dan kehendaknya. Amin. Mencari Tuhan, bukan mencari dunia. Itu yang keempat, keluarga yang berduka dikuatkan. Nah, karena orang yang hidup di dalam Tuhan, meskipun dia udah mati, akan hidup yang kekal. Nah, ini pertanyaan dalam hidup kita. Yohanes 11 ayat 25 ini mengajarkan kita, ketika kita sudah bersama dengan Tuhan, kita mengenal Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, kita mati, akan belajar mengerti bahwa kematian bersama dengan Tuhan akan beroleh hidup yang kekal. Amin. Nah, jadi tema apa sih yang kita cari di dunia ini? Dalam ibadah kedukaan ini mengajarkan bahwa hidup itu bukan tentang mengejar kesenangan, bukan mengejar kesenangan, tetapi menyiapkan untuk hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, pertanyaan dalam hidup kita, apa kita pelajari selama ini? Apa pelajaran tema malam ini? Apa sih yang kita cari di dunia ini? Cuma satu, yaitu adalah menyiapkan diri untuk hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Amin. Hidup menyenang bersama dengan Tuhan itu paling enak banget. Amin. Nah, tujuannya apa tema hari? Apa sih yang kita cari di dunia ini? Tujuannya apa? Supaya kita sadar bahwa dunia itu singkat, hidup itu singkat. Jadi, gunakan waktu yang ada untuk efektif untuk melayani Tuhan dan untuk menyatakan hati Tuhan. Amin. Itu saja firman hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau baik, sangat baik Tuhan. Sudah mendengar firman-Mu Tuhan, berikan kami yang terbaik Tuhan, dan berkati firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Saya serahkan.